Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fegatri Rizky Maulana. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau mengupas tentang apa yang saya pahami tentang fungsi dari perundang-undangan. Ya, jadi langsung saja akan saya mulai pembahasannya. Secara internal, peraturan perundang-undangan itu menjalankan beberapa fungsi. Nah, jadi pertama ada fungsi penciptaan hukum. Fungsi penciptaan hukum atau reshaping yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara, yaitu melalui putusan hakim atau jurisprudensi. Nah, kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan pejabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Nah, secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum atau doktrin yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan kemudian merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Nah, pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena itu yang pertama ada sistem hukum Indonesia yang mana sebagai akibat sistem hukum Hindia Belanda, ya. Terus kemudian lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis atau Referendrecht written law. Ya, kemudian yang kedua, politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama bandingkan dengan hukum jurisprudensi dan hukum kebiasaan. Nah, hal ini antara lain karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dapat disusun secara berencana atau dapat direncanakan. Nah, fungsi pembaruan hukum peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaruan hukum law reform dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum jurisprudensi. Nah, telah dikemukakan nih, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana pembaharui jurisprudensi hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda, tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat setelah kemerdekaan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat, peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan baru. Manfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaruan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut dengan rigid terhadap perubahan. Kemudian fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pada saat ini di Indonesia masih berlaku sebagai sistem hukum 4 macam sistem hukum, yaitu sistem hukum kontinental barat, sistem hukum adat, sistem hukum agama khususnya Islam, dan sistem hukum nasional. Jadi, kemudian pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi kepastian hukum. Kepastian hukum atau Rechtssicherheit, legal certainty, merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Ya, dan
telah menjadi pengetahuan umum juga bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu jelas dalam perumusannya atau unambiguous, kemudian konsisten dalam perumusannya, baik secara internal atau maupun eksternal. Konsisten secara internal mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebersusunan dan bahasa. Kemudian konsisten secara eksternal adalah dari hubungan harmonisasi antara antara berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum digunakan masyarakat, tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum, baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu, harus dipergunakan secara secara tidak harus sangat penting gitu, karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum merupakan syarat-syarat di atas peraturan perundang-undangan. Mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Nah, fungsi peraturan perundang-undangan dari sisi lain ya, itu sebagai berikutnya, sebagai ini: memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan, itu yang pertama. Kemudian memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, sebagai pembatasan larangan pemerintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berlaku. Dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, ada undang-undang dan dasar hukumnya. Undang-undang dasar hukumnya ini pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik Indonesia yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Nah, undang-undang sendiri dapat diartikan menjadi dua, yakni undang-undang dalam arti material serta undang-undang dalam arti formil. Nah, di Indonesia hanya dikenal undang-undang dalam arti formil atau formal gitu kan. Dan undang-undang pokok di Belanda dikenal sebagai undang-undang yang mendasari undang-undang lain. Sementara undang-undang pokok ini tidak dikenal sebab kedudukan undang-undang di Indonesia adalah sejajar. Bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai memegang kekuasaan membentuk gitu kan undang-undang, maka dapat diartikan dengan memegang kewenangan, karena suatu kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan membentuk undang-undang, yang dimana memang mengandung kewenangan membentuk undang-undang, bahwa pengertian setiap perancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama ya. Jadi kemudian fungsi undang-undang sendiri, nah, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tegas-tegas menyebutnya pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR tegas-tegas menyebutnya pengaturan di bidang materi konstitusi seperti organisasi, tugas dan wewenang susunan lembaga tertinggi negara. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dasar hukumnya itu adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kita mengenalnya, merupakan suatu peraturan yang bertindak sebagai suatu undang-undang. Perpu ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang harus segera diatasi. Karena pembentukan undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama, yaitu atau sering disebut not verot Nix ya, atau hak presiden untuk mengatur kegentingan yang memaksa. Tidak selalu ada hubungannya dalam keadaan bahaya, tetapi cukup apabila menurut keyakinan presiden terdapat keadaan mendesak dan dibutuhkan peraturan yang mempunyai dasar undang-undang. Dan Perpu tidak dapat ditangguhkan sebagai sampai DPR melakukan pembicaraan pengaturan keadaan tersebut. Jangka waktu berlakunya Perpu itu ya terbatas, sebab harus dimintakan persetujuan oleh DPR untuk dijadikan undang-undang ataukah dicabut. Fungsi peraturan pemerintah undang-undang atau Perpu berdasarkan sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada pembuatnya.
undang-undang dibuat oleh presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal, sedangkan Perpu dibuat oleh presiden sendiri. Perbedaan lainnya adalah undang-undang dibuat dalam suasana atau keadaan normal, sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Gitu. Kemudian fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. Nah, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam badan tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, maksudnya pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Kemudian selanjutnya pengaturan di bidang materi konstitusi. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, fungsi dan hubungannya antara satu dengan yang lain, mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, dan memuat cita-cita serta tujuan negara. Nah, ketetapan MPR pada dasarnya berfungsi mengatur tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi peraturan pemerintah adalah pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. Ya, kemudian menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Kemudian fungsi keputusan presiden yang berisi pengaturan itu adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang dimana menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Kemudian menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutkannya. Kemudian fungsi keputusan menteri adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UUD 1945, yang dimana menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam keputusan presiden, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. Kemudian menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya juga. Dan fungsi keputusan kepala lembaga pemerintah non-departemen adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya. Dan menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam keputusan presiden merupakan delegasikan berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan fungsi keputusan Direktur Jenderal Departemen adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis keputusan menteri, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam keputusan menteri. Ya, dan fungsi keputusan badan negara adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatribusikan dan peraturan pemerintah yang bersangkutan, dan menyelenggarakan secara umum dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan fungsinya. Kemudian fungsi peraturan daerah, yaitu fungsi peraturan daerah diatur dalam bab 4 khususnya pada pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1949. Ya, fungsi keputusan kepala daerah adalah menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dan tugas-tugas pemerintahan, fungsi pemerintahan. Kemudian fungsi keputusan desa. Ya, fungsi keputusan desa adalah mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang dibuat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan badan perwakilan desa. Ya, jadi desa juga ada fungsi peraturan perundang-undangan sama seperti pemerintah pusat, kota, atau dari provinsi gitu. Jadi ada badan perwakilan desanya. Sedangkan keputusan kepala desa sendiri itu berfungsi sebagai pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan kebijaksanaan kepala desa dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Ya. Jadi mungkin demikian penjelasan dari fungsi-fungsi dari peraturan perundang-undangan, baik dari yang tingkatnya paling tinggi hingga tingkatnya paling rendah, yaitu tingkat desa. Baik itu dari tingkat desa atau sampai tingkat pusat, tingkat nasional gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini atau pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat pada kawan-kawan semua yang menonton, dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dan semoga lebihnya bermanfaat buat kalian semua.
Sekian, bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.